Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ke depan kita akan bahas tentang peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang kedua, yaitu peradilan agama. Peradilan agama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan kedua ada di Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mengenai jenis pengadilan yang berada di lingkungan peradilan agama, itu ada pengadilan agama, kemudian ada pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama itu berkedudukan di kabupaten atau kota. Di setiap kabupaten atau kota ada pengadilan agamanya. Pengadilan agama ini merupakan pengadilan tingkat pertama atau pemeriksaan tingkat pertama. Sementara untuk pengadilan tinggi itu ada di provinsi dan merupakan pengadilan tingkat banding atau pemeriksaan tingkat banding. Mengenai kewenangan pengadilan, ya di sini pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara antar orang yang beragama Islam. Jadi dari sisi personilnya adalah antar orang yang beragama Islam. Dalam bidang apa? Bidang perkawinan, wakaf, waris, zakat, wasiat, infak, hibah, sodakoh, dan ekonomi syariah. Nanti lebih detail tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama akan kita bahas di bagian kekuasaan pengadilan agama. Nah, di sini ada menyelesaikan perkara antar orang yang beragama Islam. Termasuk di sini adalah saat ini memeluk agama non-muslim dalam hal perkawinannya menggunakan ajaran agama Islam, kemudian pindah agama ke non-muslim, perceraiannya tetap menjadi kewenangan pengadilan agama. Yang digunakan adalah perkawinannya itu didasari dengan menggunakan hukum apa? Kalau menggunakan hukum Islam, perceraiannya berarti harus juga menggunakan hukum Islam di pengadilan agama. Antar orang Islam di sini juga bisa berarti bukan hanya orang cara pribadi atau person, tapi juga bisa orang atau yang dipersamakan dengan orang badan hukum ya, yang menundukkan diri menggunakan hukum Islam. Misalkan apa? Misalkan perbankan syariah, koperasi syariah, karena nanti bisa ada sengketa di bidang ekonomi syariah. Itu untuk kewenangan pengadilan agama. Kemudian kewenangan pengadilan tinggi agama itu memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara yang sudah diputus oleh pengadilan agama. Ya, ketika sudah ada putusan pengadilan agama, pihaknya tidak puas, bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama yang memeriksa pengadilan tinggi agama. Dan juga pengadilan tinggi agama memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir. Jadi satu-satunya pemeriksaan dalam hal apa? Ketika ada sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama yang ada di daerah hukumnya. Misalkan ada perkara yang sama diadili oleh pengadilan agama Selawi dan Surakarta. Nah, ini kan timbul yang namanya sengketa kewenangan mengadili. Yang berhak untuk menyatakan yang berwenang pengadilan mana itu menjadi kewenangan pengadilan tinggi agama. Nah, kemudian tentang pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama itu ada peradilan syariat Islam yang ada khusus hanya di Aceh yang disebut dengan Mahkamah Syariah. Undang-undangnya apa? Diatur dengan Undang-Undang 18 2001, Undang-Undang 48 2009, Undang-Undang Nomor 3 2006, Undang-Undang Nomor 11 2000. Nah, ini mengatur juga tentang peradilan syariat Islam yang ada di Aceh Darussalam. Ada dua jenis ya peradilan Islam, syariat Islam di Aceh, ada Mahkamah Syariah. Ini ada di kabupaten atau kota di seluruh provinsi Aceh. Kemudian merupakan pengadilan tingkat pertama. Di pengadilan tingkat bandingnya ada yang disebut dengan Mahkamah Syariah Aceh. Ada di Provinsi
Banda Aceh. Nah, untuk kewenangannya ini sedikit berbeda dengan apa namanya yang ada di peradilan agama pada umumnya. Mahkamah Syariah itu mengadili perkara ahwalusasiyah, muamalah dan jinayah yang diatur di dalam Konun Aceh. Secara detail, ahwalusasiyah itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Pasal 49 itu terdiri dari bidang-bidang tertentu mulai dari perkawinan, warisan, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Tetapi di dalam ahwalusasiyah Mahkamah Syariah itu dikecualikan ya, wakaf, hibah, sedekah ini nanti akan masuk ke perkara muamalah. Ini ada utang piutang, jual beli, kirot, musakoh dan lain sebagainya. Kemudian untuk jinayahnya itu meliputi hudud atau had, kemudian ada kisos atau diat, kemudian ada takzir. Nah, di sini had ini misalkan zina, menuduh berzina, mencuri dan seterusnya. Kemudian untuk kisos ya, kemudian dia pembunuhan, penganiayaan itu masuk kisos atau diat. Kemudian ada takzir. Ya, takzir ini hukumannya dijatuhkan yang melakukan pelanggaran syariat selain dari hudud dan kisos atau diat. Misalkan judi, khulwat, tidak puasa di bulan Ramadan, meninggalkan sholat fardu. Untuk yang Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding berarti mengadili perkara-perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Syariah dan juga mengadili di tingkat pertama dan terakhir adanya sengketa kewenangan antar Mahkamah Syariah yang di bawah lingkup Mahkamah Syariah Aceh. Itu tentang peradilan agama. Saya kira cukup untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.